Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RAR Electric. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menggunakan multitester digital. Di sini kita akan menggunakan dua multitester digital, merek Sanwa dan Koiritsu. Oke. Jadi pada multitester Sanwa ini tidak jauh berbeda ya. Hanya di sini keterangannya lebih banyak yang Koiritsu daripada yang Sanwa ini. Sebenarnya fungsinya sama saja ya. Jadi multitester ini dia sebelum kita menggunakan kita harus tahu simbol-simbolnya dan kegunaannya. Dan alat ukur multitester digital ini hanya mampu mengukur tegangan maksimal 600 volt DC maupun AC, dan begitu juga ini hanya mampu 300 volt. Maksud saya 600 volt maksimalnya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita step by step ya. Ada nih tegangan dan kemudian untuk komponen. Oke, pertama kita akan mengukur menggunakan multitester Sanwa. Di sini mulai dari off kita on kan, atau selektor ini kita putar ke tegangan. Nah, teman-teman harus perhatikan ini ya, simbol ini. Di sini dia mempunyai dua fungsi. Artinya untuk mengukur tegangan DC ataupun AC. Nah, kita di sini akan mengukur tegangan PLN, yaitu tegangan AC 220 volt. Di sini keterangannya masih simbol DC. Nah, kita akan menekan tombol select. Fungsi tombol select ini untuk merubah ya, menjadi simbol sinus atau tegangan AC. Sedikit berbeda dengan yang Koiritsu ini, dia terpisah ya, untuk tegangan AC dan DC nya terpisah. Oke, langsung saja. Jika kita akan mengukur tegangan PLN atau AC, ini bebas ya, terbalik tidak apa-apa. Kita colokin ke stop kontak. Nah, dia keluar sekitar 228 volt. Nah, bagaimana jika kita menggunakan alat ukur multitester digital Koiritsu? Jadi kita tidak pala menekan tombol select. Di sini udah otomatis dia langsung ke AC ya. Dan di sini pun kalau teman-teman bisa lihat, dia tidak simbol. Jadi dia langsung tulisan AC. Ini ya, buram ya, AC. Berbeda dengan yang Sanwa ini. Sanwa ini dia masih berbentuk simbol ya. Oke. Sama probe merah dan hitamnya kita colokin ke stop kontak dan hasil 228 volt 5. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin mengukur tegangan DC? DC itu seperti yang terdapat pada baterai ya. Nah, ini. Jadi jika kita mengukur tegangannya menggunakan multitester yang Sanwa ini, yang sebelah kiri, kita harus menekan tombol select sampai dia berubah menjadi simbol DC. Oke, kita tekan. Nah, dia DC ya. Tuh, artinya kita akan mengukur tegangan baterai. Sini baterai 1,5 volt. Probe merah ke positif, hitam ke negatif. Terdapat 1,377 volt. Bagaimana jika terbalik? Nah, jika terbalik dia hasilnya maka akan minus. Nah, min 1,3. Berbeda dengan yang analog ya. Analog jika dia tidak terbalik, jarumnya akan ke kanan, jika terbalik dia ke kiri. Jika kita menggunakan yang Koiritsu,
Kita tidak perlu menekan tombol select, kita hanya memindahkan selektor ini ya. Nah, dia akan ke DC. Kita ukur hitam ke min, merah ke plus, hasil 1,387. Selanjutnya kita akan pindah ke selektor ini ya, konektor ini. Di sini terdapat simbol, jadi teman-teman harus tahu simbol dan fungsinya. Di sini ada simbol ohm, yaitu kita akan mengukur komponen seperti resistor. Kemudian yang kedua ada simbol dioda, komponen juga. Nah, di sini simbol suara. Suara di sini artinya buzzer. Dan di sini kapasitor. Berbeda dengan yang ini ya. Di sini ada hanya 3 saja. Ohm atau hambatan, dioda dan buzzer suara. Sedangkan kapasitornya ada di sebelahnya. Oke. Bagaimana cara penggunaannya? Kita putar selektornya. Nah, di sini mega ohm, berarti kita mengukur hambatan. Di sini saya ada hambatan, maaf, merah, tidak jelas ya. Merah dan emas. Merah 2 dan gelang ketiganya merah, berarti 10 pangkat 2, berarti 22 dikali 100, 2200 ohm. Oke, kita ukur apakah benar. Nah, terbaca di multitester 2158. Oke, tidak apa-apa, dia ada nilai toleransinya, jadi 2200. Yang terbaca cuman 2156 ya. Bagaimana jika kita ingin mengukur yang simbol yang kedua, dioda? Kita tekan tombol select. Nah, dia ada simbol dioda. Maaf, dioda. Kita di sini mempunyai dioda ya, langsung kita praktekkan. Di sini kan ada gelang cincin ya. Itu artinya katoda. Di sini anoda, katoda. Anodanya ini kita pasang ke min, katodanya ke plus. Nah, dia tidak menunjukkan angka, artinya bagus. Berbeda dengan yang analog. Kalau analog kita ukur cara yang seperti ini, maka dia jarumnya akan bergerak. Bagaimana jika kita balik? Dia seharusnya menunjukkan nilai atau angka. Nah, itu dia ya. Selanjutnya yang ketiga ada ini simbol suara atau buzzer. Kita tekan tombol select. Nah, jika kita tekan kita hubungkan probe merah dan hitam, maka dia akan mengeluarkan suara. Nah, suara. Dan fungsinya itu apa? Nah, jadi jika teman-teman ingin mengukur kabel. Nah, kabel kan kita nih tidak tahu ini beneran tidak terputus atau terputus. Cara mengukurnya begini, tempelnya satunya di ujung, yang hitamnya di ujung, yang merahnya di ujung. Nah, itu artinya kondisinya kabel terhubung bagus ya. Bagaimana jika terputus? Oke, jika terputus, kita katakanlah di tengah-tengah ini terputus ya, kita tidak bisa melihatnya. Oke, terputus. Jika kita ukur, nah, maka dia tidak akan berbunyi.
sedangkan ini sudah terputus ya. Oke. Selanjutnya kapasitor. Teman-teman bisa mengukur kapasitor ya dengan melakukan tombol select yang tadi posisinya baja sekarang menjadi farad, mengukur kapasitor. Bagaimana dengan alat ukur Koiritsu? Hampir sama ya, selektornya dipindahkan. Nah, kita di sini pertama mengukur hambatan atau resistor. Oke. Maka dia terbaca 2200. Ya, di sini yang bersama ya, 2160. Tekan tombol select, maka mengukur dioda. Perhatikan simbol ya. Jika teman-teman bingung ini posisi tegang mengukur hambatan atau dioda, lihat aja di sini simbolnya dioda. Biasa, jika tidak terbalik anoda ke positif ke katoda, dia normal. Jika dia bergelap, dia pun normal juga, artinya bagus ya. Oke, selanjutnya di sini tekan tombol select, ada buzzer suara. Jika kita hubungkan maka dia akan bersuara. Hanya saja di sini cuma 3 fungsi ya. Untuk kapasitornya kita tinggal pindahkan ke sebelahnya. Nah, kapasitor. Oke. Selanjutnya di sini ada hertz atau frekuensi. Jadi pada tegangan PLN itu tegangannya 220 volt AC dan frekuensinya 50 Hz atau 50 Hz. Kita bisa langsung saja ukur ya. Nah, dia terukur 50 ya. 50,05. Bagaimana dengan alat ukur Koiritsu? Nampaknya sedikit error ya kalau untuk mengukur Hz-nya. Oke, selanjutnya di sini ada MA, artinya miliampere. Miliampere sendiri bisa mengukur arus DC dan arus AC. Seperti di simbol DC dan AC. Dengan arus maksimal yang bisa diukur 400 miliampere. Jadi Koiritsu ini bisa mengukur arus maksimal 400 ampere, arus AC dan arus DC. Maksud Sanwa ya, merek Sanwa ya. Bagaimana yang dengan Koiritsu? Koiritsu di sini mulai dari mikro, mili dan ampere. Tapi teman-teman harus lihat ini juga ya. Maksimal arus 10 ampere dengan waktu 15 second. Jadi kita mengukur arus hanya diperbolehkan waktu 15 detik. Jika lebih dari 15 detik tidak dianjurkan. Bagaimana fungsi-fungsi tombol yang atas ini? Ini belum kita bahas. Di sini ada select untuk menukar ya, Di sini ada range. Jadi saya ambil contoh satu. Kita ingin mengukur tegangan PLN 220 volt. Di sini kan ada 228,6,7. Nah, kalau kita ingin membulatkannya, jadi ingin menghilangkan komanya, kita tekan tombol range.
Nah, jadi dia bulat ya, jadi 229, 228, tidak ada komanya. Bersama dengan yang merek ini ya, Koiritsu ya. Nah, di sini 228,5. Kita tekan tombol range, maka dia jadi bulat 226, 227 seperti itu ya. Selanjutnya ada delta rail. Delta rail ini saya kurang begitu paham juga ya apa fungsinya pada alat ukur. Dan sini ada hole. Hole itu untuk mengunci. Ini hole. Dan sini ada hole juga. Ini. Maaf, ini ya. Fungsinya untuk apa? Jadi dia misalnya bergerak ya, tegangan itu stabil, kita ingin mencatat, kita tekan saja tombol hold, maka dia akan berhenti di 228,4, hampir sama dengan yang Sanwa ini. Nah, maka dia akan berhenti di 225. Jadi fungsi range ini, misal kita ingin mengukur miliampere atau ampere, kita bisa juga tekan ya. Di sini volt, miliampere, milivolt nih, milivolt ya. Jadi ingin mengecilkan bisa juga. Saya kira itu saja yang dapat saya berikan mengenai cara penggunaan multitester digital ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.